Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya Bu Puji dalam perkuliahan Kalkulus 1. Hari ini kita akan memasuki minggu ke-15 perkuliahan, minggu terakhir perkuliahan kita di semester ganjil ini. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu terkait kelanjutan dari aplikasi turunan yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu aplikasi turunan yang kedua. Nah, untuk aplikasi yang selanjutnya dinamakan hukum L'Hopital. Ini bacanya L'Hopital. Ya, saya rasa ini sudah pernah dibahas untuk teman-teman yang sudah pernah mengambil sekolah ya, yang jurusan IPA itu sudah pernah belajar tentang hukum L'Hopital ini. Hukum L'Hopital itu seperti apa? Oke. Untuk menghitung limit dengan fungsi dengan aturan L'Hopital itu bisa dilakukan jika bentuk limit tersebut adalah hasilnya adalah kayak gini, 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 dikalikan tak hingga dikurangi tak hingga. Artinya hasilnya itu tak tentu. Harusnya saudara sudah ingat ya. Jadi waktu kita belajar di awal semester terkait limit, saya pernah memaparkan limit yang hasilnya tak tentu dan hasilnya tentu. Salah satunya untuk tak tentu itu artinya kita itu belum solusi. Jadi itu belum solusi limit. Artinya kita harus menggunakan metode lain untuk menyelesaikan limit tersebut. Berbeda dengan tentu. Kalau sudah solusi tentu atau bentuk tentu, artinya ya sudah itu solusinya. Bu, itu hasilnya tak hingga, nggak apa-apa. Hasilnya minta hingga nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau tak hingga minta hingga. 0 dikalikan tak hingga. 0 dibagi 0. Tak hingga dikalikan 0, tak hingga dibagi tak hingga. Kenapa demikian, Bu? Ini kan sama, tak hingga dibagi tak hingga. Kenapa hasilnya bukan 1? Di awal juga sudah pernah saya paparkan bahwa nilai tak hingga itu nilai yang belum tahu berapa. Tidak ada kepastiannya. Tidak ada masih tak tentu. Sampaikan tak tentu. Sehingga tidak bisa dinyatakan bahwa nilai 0 dibagi 0 atau tak hingga dibagi tak hingga itu adalah suatu nilai, misalkan ya. Itu tidak boleh. Sehingga ketika kita menyelesaikan limit, kita substitusikan hasilnya ini, maka kita bisa menggunakan metode yang lain. Salah satunya adalah aturan L'Hopital ini. Nah, misalkan nih, kita mau menyelesaikan limit aksen H, gini ya. Nah, kita diminta menyelesaikan ini nih. Limit F aksen H dibagi G aksen. F aksen X, G aksen X. Di mana diketahui limit Fx-nya itu adalah 0 dan limit Gx-nya itu 0. Maka limit Fx dibagi limit Gx berarti kan 0 per 0 ya. Jika nilai 0 per 0 artinya nilainya itu tak tentu. Tak tentu itu seperti apa? Ya bisa jadi nilainya itu L, bisa jadi nilainya plus tak hingga, bisa juga nilainya minta hingga. Tapi kita tidak tahu solusi pastinya berapa. Artinya bagaimana? Apakah kita bisa menjawab itu dengan 3 ini? Tidak bisa. Kita harus memastikan jawabannya adalah salah satu di antaranya. Apakah suatu nilai, apakah plus tak hingga, ataupun minta hingga. Bagaimana kita menemukannya? Sehingga kita harus menggunakan metode lain. Salah satunya adalah aturan L'Hopital. Gimana caranya? Langsung saya bawa ke contoh. Ya, kita diminta menghitung ini. Limit X menuju 0 dari 1 min cos 2X dibagi X kuadrat. Saya akan mencoba menyelesaikan. Kalau ini apakah harus menggunakan metode lain selain substitusi? Kita akan mencoba dulu disubstitusikan. 0 kita substitusikan di sini, cos 0 adalah 1, sehingga 1 min 1 dibagi 0 kuadrat adalah 0. 1 min 1 adalah 0 per 0. Hasil 0 per 0 itu tidak tentu, sehingga kita perlu menyelesaikannya. Gampang ya, kita akan coba menggunakan aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital kita tidak perlu menggunakan turunan U per V gitu ya. Kita tidak perlu menggunakan rumus U per V aksen.
Tapi untuk aturan L'Hopital, kita cukup menurunkan yang atas, kemudian menurunkan yang bawah. Gampang ya? Gampang banget. Ya, limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X turunannya adalah min cos 2X turunannya adalah 2 sin 2X. X kuadrat turunannya 2X. Sekarang saya coba substitusikan, Bu. 2 dikalikan sin 0. 0. 2 kalikan 0, 0 loh Bu, kok masih 0 per 0? Jika masih 0 per 0, maka kita perlu menurunkan kembali. 2 sin 2X kita turunkan menjadi 4 cos 2X. 2X kita turunkan menjadi 2. Lalu kita substitusikan. Ya, kita substitusikan 0 ke dalam bentuk ini. 2 kali 0, 0. Cos 0, 1. 1 kali 4, 4. Dibagi 2, hasilnya adalah 2. Selesai. Sehingga hasilnya adalah L. L itu tadi adalah suatu nilai. Mudah ya? Ingat, yang harus kalian catat, tidak perlu menggunakan turunan pembagian. Tapi diturunkan yang atas, juga diturunkan yang bawah. Tapi jangan salah, jika kita sedang menanyakan, sedang mengerjakan turunan dari fungsi yang pembagian, maka kita harus menggunakan U per V aksen. Tapi di sini aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital ini mengarahkan kita untuk menurunkan si pembilang, juga menurunkan si penyebut. Jadi kalian harus bisa membedakan antara turunan fungsi pembagian dan aturan L'Hopital. Kemudian, aturan L'Hopital bisa digunakan beberapa kali, asalkan syaratnya dipenuhi. Terus, kemudian, aturan L'Hopital untuk bentuk tak hingga per tak hingga. Saya rasa juga sama ya. Jika bentuknya seperti ini, tak hingga per tak hingga, maka turunannya, pokoknya jawabannya antara ini, tak tentu. Ya. Maka gimana menyelesaikannya? Ya, ini. Misalkan ini coba lim X tak hingga. Kita substitusikan kan hasilnya tak hingga per tak hingga. Maka kita menggunakan aturan L'Hopital yang tadi. Yang atas diturunkan, yang bawah diturunkan. Yang atas dulu diturunkan, 2X plus 1. 1 diturunkan 0, konstan. 2X plus 3, seperti ini. Lalu kita coba substitusikan. Saya substitusikan, oh hasilnya masih tak hingga per tak hingga. Karena masih tak hingga per tak hingga, masih memenuhi syarat memanfaatkan hukum L'Hopital, kita bisa menurunkan kembali. 2X turunannya adalah 2. 2X plus 3 turunannya adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 2 plus 2 per 2 hasilnya adalah 1. Mudah ya? Mudah banget ya. Walaupun cara dipenuhi, belum tentu limit dapat dihitung dengan menggunakan dalil L'Hopital. Oke. Jika misalkan tidak bisa diselesaikan seperti itu. Ini contoh ya. Ini tak hingga per tak hingga, kita coba apakah dia bisa menggunakan L'Hopital. Oke, bentuk kayak gini. Nah, wah ini lebih sulit ya. Kita harus berhati-hati jika bentuknya adalah akar. Bentuk yang akar ini, saran saya lebih baik kita menggunakan dibagi pangkat tertinggi ya. Kalau ini di dalam akar pangkat tertingginya X kuadrat, maka dibagi X kuadrat. Jadi kalau bentuknya akar, sebaiknya tidak menggunakan L'Hopital karena susah. Ya, susah menyelesaikan turunannya, mencari turunannya. Itu aja deh, saya rasa di sini saya. Soal seperti di atas tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan L'Hopital karena setelah dilakukan aturan L'Hopital muncul lagi bentuk semula. Ya, artinya sebagai catatan itu aja. Kalau bentuknya akar, kita akan perlu untuk menurunkannya sehingga lebih baik kita menggunakan dibagi pangkat tertinggi. Jadi kita harus bisa lincah ya. Mana yang bisa dikerjakan dengan menggunakan L'Hopital, mana yang tidak. Nah, ini ya, dibagi pangkat tertinggi. Nah, sekarang bentuk 0 kali tak hingga. Saya rasa juga sama ya. Bentuk 0 tak hingga, misalnya kita menemukan hasilnya 0 kali tak hingga kayak gitu. Susah kan ya? Kita akan merubah ke bentuk pembagian saja. Bagaimana melihatnya? Kita harus tahu kosekan itu bentuknya apa. Kosekan itu kan 1%. Sehingga bentuk ini kita bisa merubahnya dalam bentuk seperti ini. Ya, jika bentuknya sudah seperti ini, maka atas diturunkan, bawah diturunkan. Jadi kita harus bisa lincah ya, sehingga kita bisa menggunakan metode yang gampang. Seperti ini. Diturunkan 2X, diturunkan cos X. 2X dimasukkan 0, 2 kali 0, 0.
cos 0, 1. 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0. Oh, boleh hasilnya 0? Boleh. 0 boleh, L suatu nilai boleh, tak hingga boleh, tak hingga juga boleh. Tidak boleh adalah 0 per 0, tak hingga per tak hingga. 0 kali tak hingga juga boleh, tak hingga kurangi tak hingga juga tidak boleh. Nah, bentuk yang terakhir adalah bentuk tak hingga min tak hingga. Ya, langsung saja kita masukkan ke soalnya. Ya. Kosekan dari 0. Berarti kan suatu nilai 1 per, kosekan itu kan 1 per sin ya. Sin 0 kan 0, berarti 1 dibagi 0 kan tak hingga. Kotan kan 1 per tan. Tan 0 adalah 0. Ya. 1 dibagi 0 kan tak hingga. Sehingga soal ini adalah tak hingga min tak hingga. Sehingga kita bisa menggunakan aturan L'Hopital. L'Hopital itu kan biasanya kan bentuknya pembagian. Ya kita rubah aja. Ya. Ini kita rubah menjadi ini ya. Kita akan merubahnya menjadi 1 per sin X dikurangi cos X per sin X. Kotan kan kebalikan niatan. Sehingga kita samakan penyebutnya 1 min cos X per sin X. Oke, turunan dari 1 min cos X sin X, turunan dari sin X cos X. Kita tinggal masukkan sin X sin 0, 0, sin cos 0, 1. 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0. Seperti itu. Mudah ya? Rasa mudah nih. Tes terakhir. Ini ada beberapa soal latihan. Silakan dicoba dikerjakan ya dengan metode yang sudah saya sampaikan. Ingat, jika bentuknya akar, tidak perlu menggunakan L'Hopital atau tidak harus menggunakan L'Hopital. Oke. Nah, sekarang adalah teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata ini misalkan kita memiliki suatu fungsi f ya, continue pada interval A sampai B. Biasanya kita dicari berapa rata-rata suatu fungsi di antara A dan B. Ya udah, berarti tinggal cari A-nya ini kita substitusikan di fungsi f menjadi FA, B-nya itu kita substitusikan di B menjadi FB gitu ya. Nah, teorema nilai rata-rata itu bentuknya seperti ini. Aksen C sama dengan FB min FA per B min A. Jadi kayak kita menghitung ini ya, M ya, kemiringan ya. Jadi kayak Y min X dibagi, Y2 min Y1 gitu ya, dibagi X2 min X1. Mau penamaannya seperti itu juga nggak masalah. Kalau dicari ininya, maka kita tuliskan FB min FA sama dengan F aksen C kali B min A. Kita bisa menggunakan dua-duanya. Ya. Terus kemudian turunan bisa juga kita gunakan untuk menyelesaikan masalah maksimum dan minimum lainnya. Misalkan kita cari berapa lebar tertinggi gitu ya. Berarti F aksen X sama dengan 0. Lalu kita cari nilai dari variabelnya. Biasanya. Langsung ke contoh aja. Nih. Tentukan ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 10 cm agar luasnya maksimum. Oke, kalau kita berbicara kawat, panjang kawat berarti kaitannya dengan keliling. Ya. Jika kaitannya dengan keliling, masih ingat ya, ini SD banget ya. Misalkan kita beri nama panjang adalah Y, lebar ini adalah X. Bentuknya seperti ini, panjang Y, lebar X. Kita akan buat dia kawat. Sehingga panjang kawat ini sama dengan keliling. Ya, L sama luasnya adalah X kali Y. Oke. Karena gimana? Keliling itu apa? Keliling itu rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar gitu ya. 2 kali panjang tambah lebar. Kalau ini adalah 100 berarti 50 sama dengan panjang tambah lebar. 50 sama dengan Y plus X gitu ya. Y plus X. Sehingga ketika kita tanya Y sama dengan 50 min X. Kita pindah aja ya. 50 min X adalah Y. Oke.
Sehingga luasnya sama dengan X-nya tetap X, Y-nya sama dengan 50 min sama dengan 50 X min X kuadrat. Ini adalah luas. Jika ditanya adalah luas maksimum, maka kita akan mencari L aksennya harus sama dengan 0 gitu ya. Kalau ini adalah L-nya, berarti kita harus nyari, saya hapus dulu ya. Ini adalah L-nya, kita akan mencari untuk mendapatkan luas maksimum, kita akan mencari aksen sama dengan 50 min 2X sama dengan 0 ya. Sehingga kita bawa ke sana 2X sama dengan 50, maka X adalah 25. Sedangkan Y sama dengan 50 min X ya. Sama dengan 50 min 25 sama dengan 25. Berarti X-nya supaya luasnya maksimum persegi panjang tersebut, maka ukuran X-nya sebaiknya 25 dan Y-nya juga 25. Bukan jadinya persegi, tidak masalah. Persegi pun juga disebut persegi panjang dengan sisi yang sama, dengan panjang dan lebar sama. Mudah ya? Saya rasa mudah. Ini juga saya rasa juga masih mirip ya. Kita punya karton. Kalau tadi kita punya kawat. Kalau sekarang kita punya karton, sehelai karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 45 kali 24. Ini adalah 45, ini adalah 24. Karton tersebut akan dibuat kotak. Kalau dibuat kotak, biasanya kan dipotong gini ya. Kita dipotong pojok-pojokannya. Karton akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara memotong keempat pojoknya berupa bujur sangkar dan melipatnya. Jadi ini setelah hilang terus kemudian kita lipat. Atau misalkan tanpa dihilangkan dilipat aja. Tentukan ukuran kotak agar volume kotak maksimum. Oke, misalkan kita beri nama yang dipotong itu adalah X karena kita belum tahu nilainya. Sehingga panjang kotaknya adalah 45 min 2X. Ya, karena X-nya ada 2. Sedangkan lebar kotaknya adalah 24 dikurang 2X. Kita ditanya apa? Volume kotak maksimum. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Gitu ya. Panjangnya adalah, saya langsung di sini aja kayaknya langsung. Oke, ini ya. Panjangnya 45 min 2X. Lebarnya adalah 24 min 2X. Nah, ini ya. Saya hapus. Ini sudah saya janjikan. Oke. Sedangkan tingginya adalah X. Kita kalikan biasa, hasilnya adalah ini. Supaya dia mendapatkan hasil maksimum, apa yang dilakukan? F aksen X sama dengan 0. Ya. Kita turunkan. Turunannya adalah 12X kuadrat min 2X. Ini plus ini. Ya. Artinya, kita masih memiliki kemungkinan nilai X. Berarti kita faktorkan 12 X min 18 X min 5. Faktornya adalah X sama dengan 18 dan X sama dengan 5. Kita akan coba satu persatu. Ya, saat nilai X-nya adalah 18, mungkinkah bisa dimasukkan ke sini? Mungkin. Ya, 18 dikalikan 2, 36. 24 min 36 minus. Tidak akan mungkin suatu benda itu lebarnya adalah minus. Sehingga bentuk ini tidak mungkin. Sehingga yang akan kita ambil adalah X sama dengan 5. Sehingga panjangnya berukuran 45 dikurang 2 kali 5 adalah 35. Lebarnya adalah 24 dikurang 5 kali 2. Hasilnya adalah 14. Dan tingginya adalah 5. Sehingga kita mendapatkan volume yang maksimum. Oke, saya rasa mudah ya. Ya.
Ada lagi masalah tentang ketinggian roket ya. Sebuah roket diluncurkan vertikal, diamati dari menara kontrol yang berjarak 3 km dari tempat peluncuran. Tentukan kecepatan vertikal roket pada saat jaraknya dari tempat peluncuran 5 km dan jarak itu bertambah dengan kecepatan 5.000 km per jam. Oke, kira-kira gambarannya seperti ini. Ya, dari menara kontrol sejauh 3 km, terus roketnya menaik dengan kecepatan 50 km per jam. Kita akan coba selesaikan. Ya, ini adalah Y-nya, ini adalah Z-nya. Z-nya itu adalah berarti pantauan si orang tadi dari menara kontrol melihat roketnya. Oke, dz per dt adalah 5.000. Ini adalah jarak ini. Dan jarak pertambahan kecepatan, artinya dia kecepatannya ya. Kemudian Z-nya adalah saat Z 5.000. dz per dt 5.000, saat Z-nya adalah 5.000. Kemudian, dengan menggunakan dalil Pitagoras biasa ya, kita cari pada saat Z5, Y-nya adalah 4. Ya, Pitagoras biasa. Terus kemudian, wah ini kita harus belajar turunan fungsi implisit ya, nanti kita akan membahasnya. 2Y per dz, 2Y dy per dt sama dengan 2Z dz per dt. Ini adalah rumus yang digunakan dengan menggunakan aturan fungsi implisit. Gimana? Menurunkan ini, juga menurunkan ini. 2Y dy per dt, 2Z dz per dt. Kita masukkan nilainya, dz per dt tadi adalah 5.000. Terus kemudian, jika datanya Y-nya adalah 4, Z-nya adalah 5, maka kita akan menemukan dy per dt. dy per dt-nya adalah ini, 6.250. Dengan tinggal mengalihkan. 2Y, Y-nya tadi 4, berarti 8. Nanti dijadikan pembagi gitu ya. Terus kemudian, dz per dt 5.000, Z-nya adalah 5, atau 2-nya kita coret dulu biar mudah boleh. Ya, sehingga dy per dt adalah Z-nya adalah 5, dz per dt adalah 5.000, Y-nya adalah 4, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Seperti itu ya, jika ada yang belum paham nanti boleh ditanyakan saat sesi. Oke, saya rasa cukup. Ini ada beberapa soal latihan, silakan coba saudara kerjakan ya. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Ya, ini sebagai latihan. Nanti akan saya bahas saat sesi diskusi. Mana soal yang sekiranya sulit. Ya, saya rasa cukup materi dari saya. Lagi-lagi, quote-nya saya gunakan bahwa kita ini harus pegang senjata yang ampuh gitu ya. Dan di sini pendidikan merupakan senjata paling ampuh di dunia karena dengan pendidikan kita dapat merubah dunia. Ini dari Pak Nelson Mandela. Oke, tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Salam hormat saya untuk kedua orang tua kalian di rumah. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.